Baik, kita lanjutkan lagi belajar Java kita. Kita sekarang masuk ke tema method overloading. Apa itu method overloading? Ya. Jadi method overloading adalah kemampuan Java membuat metode dengan nama yang sama, lebih dari sekali. Tapi ada ketentuannya, yaitu parameter di dalam metode tersebut harus berbeda-beda. Ya. Jadi argumennya harus berbeda-beda. Apakah itu jumlahnya atau tipe data dari parameternya. Jika ada yang sama, maka program Java kita akan error. Ya. Jadi contoh seperti ini, kita membuat sebuah metodenya yang pertama say hello. Ini kemudian yang kedua juga say hello, tetapi ada argumennya satu, gitu ya. Kemudian yang ketiga say hello dengan argumen 2. Nah ini metodenya sama, say hello, say hello, say hello, tetapi dengan parameter atau argumen yang berbeda-beda. Nah ini dalam Java boleh, ya. Entah itu tipe datanya atau jumlahnya, yang penting argumennya beda. Namanya boleh sama. Nanti Java akan otomatis melakukan penyesuaian dalam pemanggilannya. Oke, kita coba lagi. Kita coba silahkan dibuka di NetBeans-nya. Ya, kita buat sebuah file Java class. Kita buat judulnya method overloading. Oke. Nah, kita bikin seperti biasa ini ya. Kemudian kita buat metodenya di bawah. Nah, contohnya ini saya akan membuat metode yang berbeda untuk penjumlahan. Ya, misalnya kita awali dengan static, return-nya integer, gitu ya. Kemudian sum. Ya. Yang pertama misalnya kita berikan nilai integer variabel 1. Ya, kemudian integer variabel 2. Gitu ya. Nah, kemudian kita buat di dalamnya prosedur untuk penjumlahan, gitu ya. Oke, kita mencoba teknik penulisan kode yang berbeda dari sebelumnya. Kita langsung saja karena ini sederhana ya. Return misalnya ya, return var1 ditambah var2. Nah, ini boleh nggak? Kalau sebelumnya kan kita tampung misalnya, kita tampung variabel X misalnya sama dengan variabel 1 ditambah variabel 2, gitu ya. Kemudian kita return X. Nah, di contoh yang sebelumnya kan seperti itu. Ya. Ingat bahwa baris kode yang makin singkat, program kita makin baik, gitu ya. Maka contoh sederhana ini saya hapus. Kita gunakan cara yang lain. Langsung kita return variabel 1 plus variabel 2. Nah, boleh nggak? Nah, coba sekarang kita panggil. Kalau sebelumnya kita panggil dengan mengirimkan misalnya X sama dengan sum misalnya 2,4 gitu ya. Baru kita shout X. Nah, kemarin kan gitu ya. Misalnya seperti itu. Nah, ini kita definisikan dulu. Variabel X. Nah, misalnya kan seperti itu cara pemanggilannya. Nah, kita langsung aja, kita nggak usah panggil ini variabelnya, langsung kita buat out misalnya hasil penjumlahan 2 ditambah 4 sama dengan, langsung kita tambahkan sum 2,4. Nah, ini boleh nggak? Lebih ringkas ya. Jadi begini juga boleh. Sekarang kita cobakan. Nah, sama ya. 2 ditambah 4 sama dengan 6. Nah, cara pemanggilan yang seperti ini lebih singkat. Nanti kita dalam praktik mungkin akan ada biasa pemanggilan yang langsung-langsung seperti ini. Oke ya.
Sekarang kita buat metode yang sama, misalnya static, tapi kita mau melakukan penjumlahan untuk double gitu ya. Berarti returnnya apa? Double sum, sama-sama sum. Kemudian kita buat variabelnya double nilai 1. Kita nggak bisa ya kasih var 1 lagi ya. Var 1 lagi gini nggak mau dia nanti. Karena di sini var 1-nya sudah integer ya. Jadi kita ganti misalnya nilai 1, kemudian double nilai 2. Nah, kita return masih sama nilai 1 ditambah nilai 2. Ya, jangan bingung ya, karena kenapa ini kan sama Pak, cuma var gitu ya. Ya tapi karena ini nilainya double, ya. Ingat kalau dengan integer kita kasih koma di sini 2,5 hasilnya salah ya. Nah, hasilnya nanti nggak sesuai ya. Nah. Oh ini sesuai karena ini sudah masuk ke sini. Kita sudah buat overloadingnya di sini. Jadi double-nya sudah kebaca, dia akan membaca yang ini. Ya, sorry, ini kalau ini saya remark misalnya, saya remark, baru dia error. Nah, error. Kenapa error? Karena kita membuat atau memberikan parameter bertipe data double, gitu ya, ke dalam metode dengan argumen atau parameter integer. Jadi jangan bingung ya, kalau saya bilang parameter ya sama dengan argumen gitu ya. Nah, sekarang saya buka, dia mau langsung. Kenapa? Karena dia ini langsung membaca di metode yang isinya double. Nah, ini enaknya di Java ya. Jadi ini disebut dengan overloading. Parameternya beda, kemudian nama metodenya sama, isinya kita ini tadi 2,5 sama 4. 2,5 ini tipenya double, gitu ya. Kemudian 4 ini bisa kalau dia masuk ke sini berarti dia tipenya double. Sekarang kita coba. Nah, dia mau 6,5. Ya, 6,5 karena apa? Ada metode yang mampu menghandle argumen bertipe double. Ya. Nah, ini yang kita sebut dengan metode overloading di dalam Java. Baik, kita lanjutkan untuk metode rekursif. Ya. Kita kembali ke slide dulu. Ya, metode rekursif. Ya, di dalam bahasa pemrograman, nah, itu ada kemampuan untuk memanggil dirinya sendiri. Jadi metode yang memanggil dirinya sendiri. Ya, ini sering disebut dengan rekursif. Ya kadang memang ada banyak masalah yang lebih mudah jika diselesaikan menggunakan rekursif method. Ya seperti contohnya kasus faktorial. Ya faktorial Anda tahu kan? Misalnya 5 faktorial berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 gitu ya. Nah, itu akan lebih mudah jika kita menggunakan rekursif, lebih sederhana. Kita lihat contohnya. Nah, ini adalah kode untuk faktorial jika kita menghitung faktorial tanpa menggunakan rekursif. Ya, perhatikan kita ini membuat metode faktorial, tetapi kita menggunakan tanpa menggunakan rekursif, yaitu menggunakan perulangan for sampai dengan sejumlah yang kita inginkan. Misalnya di sini ya, variabel result kita kasih nilai dulu awal sama dengan 1, karena kita tahu faktorial hasil paling kecil adalah 1 ya. Kalau 5 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Maka berapapun yang Anda masukkan nanti endingnya 1, karena faktorial tentu tidak sampai angka 0 ya. 1 paling rendah adalah 1. Kita kasih nilai awal untuk variabel resultnya 1. Kemudian kita buat perulangan di sini. Kita tentukan for ya, integer i, tipe datanya integer, nah, variabelnya i kita kasih nilai awal 0.
kemudian akan berulang selama, ya, ini selama kondisi terpenuhi ya, initial statement, kemudian kondisi, kemudian end statement. Ya, ingat lagi di perulangan for ya. Selama i lebih kecil dari value-nya berapa sesuai yang kita masukkan. Kemudian ini ada unary operator atau menambah satu demi satu. Nah, di dalamnya kita jumlahkan result kali sama dengan i. Nah, ini faktorial ya. Ini ternary operator. Jadi hasilnya sama dengan hasil dikali i. 1 dikali 1, 1 kali 2 dimasukkan ke result, return result. Nah, ini adalah faktorial tanpa rekursif. Nah, sekarang perhatikan contoh yang berikutnya. Nah, jika kita menggunakan rekursif, maka kita cukup sebutkan ya, jika value sama dengan 1, sama dengan yang tadi ya, perulangan ini kan sampai dengan 1 ya. Maksudnya terakhirnya nilainya 1. Nah, ini jika value-nya sama dengan 1, maka dia mengembalikan nilai 1. Ya. Kemudian jika tidak, dia akan return value dikali faktorial rekursif. Ini perhatikan, ini memanggil dirinya sendiri. Ya. Faktorial rekursif ini memanggil dirinya sendiri dengan nilai berapa? Value dikurangi 1. Ya, jika misalnya Anda masukkan nilai angka 5. Ya, angka 5 akan dideteksi. Value-nya sampai dengan 1 enggak? Enggak kan? Berarti dia enggak dijalankan return 1. Ini dia ke sini. 5. Kemudian yang dikembalikan return-nya adalah value 5 dikurangi faktorialnya ini 4. Ya. Value yang pertama kan 5 ya. Kemudian dikali dengan 4. Value min 1 4. Nah, kemudian dia akan berulang lagi. Karena dia memanggil, ini lah, memanggil faktorial rekursif, dia memanggil dirinya sendiri lagi. Jadi memanggil urutan berikutnya. 4, kemudian 3, kemudian 2 dan sampai 1 selesai. Ya. Oke, kita sekarang kita contoh, kita buka NetBeans kita. Kita tambahkan di sini langsung saja, nggak usah membuat file baru. Kita buat misalnya static method yang pertama tadi, integer faktorial. Ya, kemudian kita isi tipe datanya dengan integer value sudah aja belum? Value belum ada ya, tipe data variabel dengan nama value. Nah, kemudian kita buat perulangan yang tanpa faktorial, tanpa rekursif. Jadi kita buat variabel misalnya hasil, variabel hasil sama dengan 1. Nah, yang terakhir, kemudian for, nah, ini sama dengan 0, i lebih kecil dari berapa? Dari value. Ya. Nah, ini nilainya, ya kondisinya lebih kecil, selama lebih kecil dari value yang kita masukkan. Kemudian hasil kali sama dengan ternary operator ya, apa? I. Gitu ya. Kemudian selesai sampai ini, for-nya kan kita ulang terus, baru kita return. Return apa? Hasil. Nah, ini untuk faktorial yang tidak menggunakan rekursif. Sekarang kita contoh, kita coba faktorial 5 faktorial, simbolnya gini ya, sama dengan plus, kita panggil metodenya, isi dengan 5. Itu ya. Jadi cara memanggil metode faktorial, yaitu faktorial, kemudian kita sertakan value-nya. Sekarang coba kita run. Ya. Oh sorry, ini kan harusnya
Ini harusnya faktorial. Oh, ini. Ini tadi kan autocomplete ya. Harusnya 1. Kalau 0 ya semuanya akan jadi 0 ya. Harusnya 1. Kemudian coba kita run. Ya, 5 faktorial sama dengan 24. Ya, tadi salah karena nilai awalnya 0. Nilai awalnya 0 kita kalikan ya akan jadi 0 terus gitu ya. Jadi salah ini. Nah, tadi 1 harusnya. Nah, kemudian kita coba dengan metode atau metode rekursif. Kita tuliskan static, kemudian tipe data yang kita mau return, gitu ya. Perhatikan cara menulisnya. Ingat lagi ya, membuat metode diawali dengan kata kunci static. Kemudian kalau kita mau return, kita tambahkan tipe data yang mau kita kembalikan. Misalnya ini faktorial rekursif. Ya, faktorial rekursif kita buat. Nah, tadi gimana? If, ya, if kita parameternya kita ambil dulu, integer value-nya. Oke. Kemudian if value sama dengan 1 gitu ya. If value sama dengan 1 kita kembalikan nilainya 1. Else-nya apa? Return value kali memanggil dirinya sendiri, faktorial rekursif. Ya. Nilainya berapa? Value dikurangi 1. Gitu ya. Oke, kita cek dulu. Faktorial rekursif, value sama dengan 1, return ya. Faktorial rekursif. Nah, sekarang kita coba kita buat yang sama, tapi ini metodenya yang rekursif. Nah, faktorial rekursif. Coba kita run. Oh, salah ya. Kita cek dulu coba di faktorial ini yang benar 5 faktorial itu 5 kali 4 20 kali 3 60 120 harusnya ya. Oh, ini sorry. Ini harusnya dikasih sama dengan. Kalau tidak dikasih sama dengan, maka dia berhenti di angka 4. Ya, coba kita lihat sebelumnya ya. Kita sambil belajar, sambil melihat algoritmanya, kita misalnya cetak value-nya. Ya, perhatikan. Kalau ini tanpa sama dengan. Perhatikan. Ya, ini 24. Ya, karena ini hanya berhenti di angka 4. Kalau sampai dengan 5, nah benar ya. Berarti ini salah di tadi ya, di tanda bacanya ini. Oke, ini saya hapus. Hanya untuk debugging atau memeriksa hasil kode kita. Nah, sekarang kita coba run. Nah, hasilnya sama ya. 5 faktorial dengan menggunakan faktorial dan faktorial rekursif. Ya, faktorial rekursif dia memanggil dirinya sendiri. Nah, faktorial rekursif ini biasanya kita nanti kalau metode pemrograman yang lanjut itu untuk membuat bangun-bangun gambar yang rekursif gitu. Jadi banyak kita menggunakan faktorial yang memanggil dirinya sendiri. Itu contoh real itu kayak Anda berdiri di depan kaca yang kacanya itu ada di dalam kaca gitu ya. Jadi akan rekursif terus. Oke, nah itu untuk metode rekursif. Saya rasa untuk metode sampai di sini ya. Kita akan bahas lagi materi selanjutnya. Terima kasih.